Tersesat, oh tersesat, haleluya. Iya, ini Berdua kita sekarang. berdua lagi aja. Belum ada bintang tamu lagi Belum nih. ada bintang tamu. Mungkin kalau ada ide boleh di komen Iya, ya. atau Siapa? Nama pendeta, nama pendoa syafaat. Pendoa syafaat. Silakan kirimkan nama pendoa syafaat Kailan atau WL mungkin. Boleh ya. Bendahara gereja itu wajib untuk menjadi bintang tamu di sini. Supaya kalian tahu lah, PK meningkat. Oke, Kak Yeri, selamat Anda sudah pulang kembali dari Holy Land. Oh. Gimana? Ada ketembak kiri kanan? Oh, puji Tuhan nggak lolos. Nggak ketemu tentara-tentara di sana ya? Ketemu dong. Oh, ketemu. Jadi ya jadi waktu itu ada satu hari kita harus ke daerah Tembok Ratapan. Nah, cuma waktu itu batal gara-gara pecah bentrok di Aksa. Oh gitu. Jadi di dalam tuh ya kita dengar kok suara letupan gas air mata terus dan sebagainya. Ya tapi di luarnya sih aman-aman aja gitu loh. Jadi kalau saya ngelihat nih orang-orang di sana, ya kayaknya mereka anggap nih kayak tawuran di Matraman aja, Manggarai. Itu bawanya bawa rantai dong. Iya, tapi di yang lainnya biasa aja gitu loh. Ya jadi itu memang terjadi waktu Paskah kemarin, bentrok itu memang terjadi. Oh gitu. Iya. Jadi di Tembok Ratapan itu ada ratapan anak yatim yang ditembak gitu. Bukan. Jadi di balik Tembok Ratapan itu ada itu lokasi Masjid Al-Aqsa. Oh. Nah gitu. disitulah pecah bentroknya. Oh iya. Yang lainnya aman semua, lancar dan kayaknya kondusif di sana ya. Iya. Lainnya ya. Iya. Selain dari daerah perang yang sono, sini ngopi. Gitu. Disitulah letak kekuatan Anda ketika Anda di Yerusalem ya. Sebagai orang Indonesia bebas. Oke, pertanyaan yang pertama ini. Ya. Pertanyaan yang pertama datang dari Ajus 52. Tersesat, haleluya. Kemarin habis lihat postingan pendeta Yeri pergi ke Yerusalem. Oh, pas banget nih. Kalau di Islam, pergi ke Mekah itu pulang-pulang jadi mabrur. Jadi biasanya basa-basinya semoga menjadi haji yang mabrur. Nah, kalau teman-teman yang pulang dari Yerusalem, saya nyebutnya apa ya? Biar enak ngucapinnya. Makasih jawabannya. Selamat datang. Mungkin itu yang menjadi. Karena terima kasih Anda sudah selamat dari Yerusalem. Jangan lupa karantina. Enggak. Udah nggak ada karantina. Ya jadi kalau dari esensi kebenaran firman Tuhan, tidak ada sebenarnya firman Tuhan mengarahkan orang percaya itu harus ke Holy Land. Harus ke Yerusalem, harus ke Israel. Harus dan wajibnya tidak ada. Itu bukan sesuatu yang seakan-akan membuat orang lebih rohani dibanding yang lain. Punya satu kapasitas rohani yang lebih dari yang lain dibanding yang belum pernah ke sana. Esensi dalam kebenaran firman Tuhan adalah belajar mengenal dan mengasihi Tuhan. Kalau dalam belajar dan mengenal dan mengasihi Tuhan punya kesempatan untuk pergi ke Holy Land, belajar tampak tilas di sana, itu akan semakin baik. Karena kita bisa belajar tidak hanya secara literasi, tetapi secara letak geografis kita bisa mengimajinasikan kurang lebih seperti apa. Karena kita ada di lokasi-lokasi tersebut. Ada Sungai Yordan, tempat Yesus di salib, Bukit Golgota. Kemarin lu kemana aja, Kak Eri? Kemarin destinasinya tuh Bukit Golgota pasti itu kan karena ini Paskah. Via della Rosa, Jalan Salib. Ya. Itu jalan-jalan semuanya dari yang waktu Yesus jalan itu semuanya. Ya gitu. Itu jalan sekitar mungkin 15 menit lah dan itu sudah jadi pasar itu jalan itu. Jadi kita tampak jelasnya di situ. Ya rumah Imam Kayafas, penjaranya Yesus. Lalu kita ke Taman Getsemani. Lalu kita ke daerah Tiberias, di situ ada lokasi-lokasi seperti Kana, tempat mujizat anggur pertama kali terjadi. Ya. Di situ anggur semua yang ada, nggak ada air putih ya, berarti itu udah bisa jadi anggur semua. Ya. Rasanya mirip kawa-kawa.
Loh kok saya tahu? Iya, mirip kawa-kawa. Kok iya, kok tahu? Anggur kana tuh mirip kawa-kawa rasanya. Oh iya? Iya. Minum banyak dong kalau gitu. Jangan dong. Ya. Penjaranya Yesus isinya Wah, apa? Ada AC dan itu penjara tempat koruptor gitu itu tempat favorit saya gitu. Di situ. Jadi di situ didirikan satu gereja yang melambangkan, kalau saya nggak salah, Petrus ayam yang berkokok itu yang dia nyangkal 3 kali. Jadi itu di luar di luar penjara atau Petrusnya itu di dekat dalam penjara. Jadi sekarang lokasi itu sudah didirikan satu gereja. Nah, tapi lubang penjara itu masih ada. Jadi Yesus diikat lalu diturunkan kurang lebih 2-3 meter ke lubang yang paling dalam dan gelap. Di situ yang ditulis di kitab Mazmur bahwa di tempat yang paling gelap, di tempat yang paling pengap, disitulah dia ditaruh untuk mengekspresikan cintanya kepada umat manusia. Jadi itu tempat yang sangat emosional banget karena di situ kita bisa melihat bahwa kita yang bersalah, dia yang dihukum. Gitu. Kita yang berdosa, kita yang berontak, dia yang dijatuhi hukuman mati dan dia yang disiksa. Pertukaran cinta itu secara visualisasi kita bisa melihat memang lubangnya dibuat untuk memastikan orang ini dalam sebuah tekanan emosional yang sangat tinggi, gelap, pengap. Jadi rasa kapoknya tuh dibuat. Itu setelah dicambuk-cambuk tuh kan? Iya. Sebelum. Oh, sebelum dicambuk. Oh, sebelum. Dikeluarin dari situ terus dicambuk gitu ya? Di situ. Disitulah nanti ada lokasinya di mana Yesus disiksa kurang lebih dari 3 jam di mahkota Duri. Nah, ya jadi tampak tilas itu memudahkan kita untuk belajar. Tapi bukan berarti kita yang pernah ke sana punya satu predikat atau label yang lebih. Bahkan gini, kalau orang pergi ke Holy Land, ke Israel, Yerusalem, lalu pulang ngerasa lebih baik dari yang belum pernah, itu artinya pergi berhasil, pulang gagal. Nggak boleh ngerasa lebih baik, karena sejatinya itu adalah semua anugerah Tuhan. Tapi kalau dapat kesempatan, kenapa enggak? Gitu. Ya, supaya lebih mudah memvisualisasikannya. Ya. Dan jangan lupa. Dan tidak ada sebutan-sebutan pulang tuh jadi apa, nggak ada. Tetap manusia biasa aja. Iya. Kalau jangan lupa kalau misalkan sebelum ke sana, mohon dibaca dulu cerita Alkitabnya. Iya. Jangan sampai Anda di sana hanya minum kawa-kawa tanpa tahu cerita. Habis itu just tip. Habis itu just tip doang. Oleh-oleh dari Holy Land. Iya. Iya. Pertanyaan kedua Kak Iri masih berhubungan dengan Holy Land. Ya. Tersesat tersesat haleluya dari Febrianto Budi Mulyono. Pak Pendeta, apakah orang Farisi dan ahli Taurat adalah ormas pembela Kristen pada saat itu? Apakah Yesus berhasil membubarkan ormas radikal pada saat itu? Ada ketuanya, bisa jadi ada ketuanya, lumayan sangat arogan, ya mungkin itu ciri-cirinya sama. Gimana? Iya, jadi itu kan memang mungkin lembaga keagamaan yang ada saat itu yang dipercayai merepresentatifkan semua hukum-hukum Tuhan di situ. Menjaga hukum-hukum Tuhan tetap ada di situ. Lebih ke arah majelis Taurat Israel gitu ya. Jadi kayak paguyuban atau majelis lah. Iya. Kan kalau di Kristen sekarang ada majelis juga kan, Bapak majelis. Oh iya, ada majelis. Majelis itu yang kita maksud. Iya, majelis lucu juga ada majelis. Iya, ada majelis lucu. Ya. Nah, makanya tapi gini, Yesus datang membawa sebuah esensi yang sebenarnya cukup mengganggu nih. Teman-teman ahli Taurat dan orang Farisi gitu. Mereka bilang jangan beraktivitas pada hari Sabat. Yesus langgar. Dia menyembuhkan pada hari Sabat. Jangan cuci kaki, basuh kaki sebelum masuk rumah. Yesus langgar. Iya. Bahkan Yesus banyak melanggar ya sebenarnya. Bahkan ada satu cerita yang menarik nih. Ya, jadi sampai sekarang di adat orang Yahudi ada namanya koser. Koser tuh halal dan haram. Oh ada? Ada sampai sekarang. Jadi kalau majelis penentu halal dan haram juga ada Israel. Jadi kalau kita ke Israel, ada restoran atau tempat makan yang sudah ada lambang kosernya, kita nggak boleh bawa makanan apapun dari luar karena itu haram. Bahkan McD ada kosernya di sana. Oh gitu. Ya, ada kosernya. Nah, dulu zaman Alkitab, orang-orang datang membawa persembahan untuk Tuhan. Nah, mereka ini yang menentukan kambingnya haram atau halal. Dicek kukunya, kupingnya, semuanya. Nah, akhirnya mereka buat ide. Ide bagus. Daripada capek-capek bawa hewan lalu ternyata haram, mereka jualanlah hewan di situ. Memonopoli
keuangan dalam bungkus agama. Jangan beli hewan-hewan tempat lain. Taunya dia jual hewan Iya, gitu ya. iya. Oh, Lalu ada orang-orang tuh yang datang kayak gitu di sini juga. membawa uang untuk diberikan sebagai persembahan, lalu mereka lihat ini haram atau halal. Nah, kalau uangnya ternyata haram, tenang. Mereka buat penukar uang ada di Yang situ, halal. riwayat al. Nah, Yesus datang membongkar itu semua. Oh, itu yang marah di Yang Yesus bongkar itu semua, Iya, ya di sebenarnya Bait Allah itu. Yesus membongkar dan menggagalkan dan menghancurkan praktek keagamaan ilegal yang memanfaatkan bungkus agama untuk kepentingan pribadi. Apakah Yesus berhasil untuk membubarkan? Ternyata ujungnya tidak. Yesus yang disalib sama mereka. Iya. Tapi itu menarik untuk melihat bahwa terkadang ada hal-hal seperti itu diizinkan Tuhan supaya kita terfokus pada hal-hal yang esensi dan tetap menjaga hal-hal yang esensi tetap ada dalam hati kita. Itu yang Yesus lakukan. Iya. Kembali kepada esensinya ya. Iya. Iya. Berarti majelis itu masih ada sampai Sekarang ada aturan Sampai orang sekarang Yahudi ya? ada namanya kosher. gitu. Ya. Sampai hari ini. Oke, majelis penentu halal dan haram di Indonesia juga mungkin bisa belajar koser ke sana. Ya. Untuk Yahudi ya, bukan yang lain. Oke, ada lagi. Oh, gue nggak pakai pertanyaan. Iya. Ini gue melihat sebuah kejadian yang terjadi baru-baru ini. Oke. Ada sebuah, kalau gereja ditutup itu sudah terjadi di banyak tempat. Iya. Tapi ada satu kota yang ternyata kota kabupaten yang ternyata di situ tidak boleh dibangun gereja, jadi ditutup lagi gitu loh sekarang. Iya. Nah, itu gimana tuh? Ya, kita sebutlah mungkin inisialnya adalah Cilegon mungkin gitu. Iya. Iya. Pastilah waktu kita berjalan bersama Tuhan, ada kerinduan untuk kita beribadah, memberikan yang terbaik, datang bersama-sama saudara seiman, berkumpul gitu ya. dan melakukan ritual-ritual ibadah dan ada tempatnya, Ya. yaitu gereja. Nah, ketika kita memiliki kerinduan itu, tapi kerinduannya tidak tercapai, which is ada banyak hal yang menentang atau menutup. Nah, reaksi kita adalah, ingat kita adalah pembawa damai. Artinya apapun yang terjadi, bentuk keimanan kita harusnya mengekspresikan sebuah kedamaian yang ada di sekitar kita. Iya. Gitu. Kalau itu menjadi sebuah tantangan, itu adalah konsekuensi salib. Firman Tuhan berkata, waktu kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, bukan karena kita buat dosa ya. Iya. Penderitaan bersama Kristus dalam artian mungkin kebebasan kita terkungkung, yaitu adalah esensi dari kita berjalan dengan Tuhan. Gitu. Saran saya adalah kita tidak memunculkan ego lagi sehingga menciptakan sebuah konflik yang berkepanjangan sehingga tidak jadi berkat buat siapapun. Mengalah dalam Tuhan bukan sesuatu yang bodoh dan konyol. Mengalah di dalam Tuhan mungkin source-nya berdasarkan sebuah hikmat dan pengertian yang dalam dan merupakan sebuah ekspresi cinta. Sekalipun itu merugikan kita sendiri. Gitu. Harusnya kita tidak bereaksi berlebihan gitu ya. Nah, mungkin ini juga saya menyoroti bahwa dimanapun seluruh pelosok Nusantara bahwa ya hakimnya harus adil gitu dalam artian pemerintah setempat. Ya. Kita punya SKB 2 menteri yang kadang-kadang representatifnya sulit dilaksanakan secara adil menurut pandangan pribadi saya. Gitu. Karena umat Kristen itu kan minoritas sedikit, tapi tersebar di banyak tempat di daerah. Jadi umat Kristen tidak disarankan untuk kalau mau cari rumah atau mau cari tempat tinggal, yuk berkelompok aja yuk, gitu. Nah, kadang-kadang tidak berkelompok. Ya. Nah, makanya kadang-kadang membutuhkan tempat ibadah, tapi jumlahnya memang sedikit. Karena tidak disarankan secara ajaran Kristen hanya bergaul untuk kalangan sendiri. Tidak eksklusif juga. Tidak dari eksklusif. tempat tinggalnya gitu. Iya, jadi misalnya dari jauh, ternyata memang ada tempat ibadahnya di sini, ya udah kita ke situ gitu meskipun jauh lokasinya. Iya, maksudnya gitu ya. kalau kita pilih tempat kan sekarang SKB itu memutuskan perizinan itu berdasarkan jumlah yang ada di sekitar dan jumlah yang dukung juga. Iya.
gitu. Nah kadang-kadang tidak berkumpul lah umat Kristen ini. Tapi terlepas apapun janganlah bereaksi negatif, tetaplah positif dan tetap percaya bahwa sejatinya gereja itu adalah kita. Ya. Jadi kalau gereja adalah kita, tidak ada yang bisa menutupnya. Dan sejatinya Tuhan itu ada di hati kita. Jadi mari tetap jalankan semangat kita bertuhan tanpa kita menimbulkan konflik-konflik tambahan. Dan sekali lagi bukan kebodohan ketika kita memutuskan untuk mengalah, karena saya percaya itu mungkin bisa lahir dari hikmat yang lahir dari berakar di dalam pengenalan akan Tuhan. Iya, dan mungkin kepada teman-teman yang sedang menjabat di daerah-daerah juga, mungkin meskipun umat Kristen banyak yang berpikir seperti yang kata Kak Yeri tadi katakan bahwa gereja itu adalah kita sendiri dan kita bisa beribadah sendiri, tapi tempat untuk beribadah yang dinamakan gereja itu juga dibutuhkan oleh umat Kristiani. Jadi mohon bantuannya. Iya, gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Itu adalah obrolan kita berdua pada saat ini. Sampai bertemu lagi minggu depan di Domba Tersesat. Shalom.